Kenapa galau banget antum? Anak gara-gara lihat media sosial, lihat Instagram, galau, sumpek, galau. Kita ini kayak semacam gimana ya Ustadz ya? Menanggapi masalah informasi COVID kayak atau berita-berita lainnya itu kita bener-bener era-era sekarang ini nggak seperti anak waktu zaman masih SMP SMA. Kita kayak dapat berita simpang itu siur banget. betul. Berita itu kayaknya insya Allah nggak banyak mudorotnya, nggak banyak hal yang aneh-aneh. Tapi di era-era sekarang kita buka media sosial biarpun kita udah ngefilter nih, cuman banyak aja berita biarpun masalah dakwah yang dicampur aduk, dipotong-potong videonya, berita-berita hoax. Kondisi sekarang, Ana berpikir gimana ntar Ana punya anak udah dewasa, semakin banyak begitu berita yang nggak bener nih Ustaz. Kita harus gimana sih Ustaz? Tantangan kita makin besar. Betul. Ya? Apakah termasuk ini dalam bentuk sedikit ke arah akhir zaman begitu banyaknya hal-hal yang nggak bener atau bagaimana? Kita untuk memfilter kita biar dapat informasi yang pasti yang jelas. Ya, ini sebenarnya ujian buat kita ya di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan pergolakan. Karena Rasulullah pernah mensifati salah satu tanda akhir zaman itu adalah akan banyak munculnya para pendusta. Orang-orang yang hobi berdusta mereka justru dipercaya. Orang yang bisa dipercaya mereka justru nggak dipercaya, dianggap pendusta. Orang yang tidak bisa mengemban amanah justru dikasih amanah. Orang yang bisa mengemban amanah justru dikatakan seorang pengkhianat. Maka betul-betul kita semakin jauh dari zaman kenabian, maka akan semakin besar ujian yang akan kita dapatkan. Sebagaimana gini, ada lentera di atas sana. Semakin kita jauh dari lentera, maka kita akan nampak semakin gelap. Sama juga, semakin jauh kita dari zaman Nabi kita Muhammad SAW, kita akan semakin sulit menemukan cahaya. Nah, zaman seperti sekarang ini kita betul harus betul hati-hati sekali. Hati-hati pertama dalam menerima berita, nggak langsung kita percaya. Karena kalau kita percaya, dikhawatirkan berita itu datang dari orang yang nggak benar nih. Nggak benar, Nggak ada jelas. dari orang fasik. Padahal Allah perintahkan kita, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik bawa berita, ya tabayun dulu, cross check dulu. Ini yang pertama. Jadi kalau kita dapat berita, dicek dulu nih bener apa enggak. Nggak boleh asal broadcast, asal forward, nggak boleh. Ya, ini kita bicara masalah percaya dulu. Percaya dulu ya. Karena khawatir kita sudah percaya berita itu, lalu kita punya suudon sama saudara kita, suudon sama teman kita, suudon sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita juga nggak boleh asal broadcast. Karena kalau kita asal broadcast itu luar biasa. Kita termasuk bagian dari orang yang membantu orang yang sudah membuat berita bohong itu tadi. Untuk menyebarkan kembali. Iya, menyebarkan kembali. Maka orang yang menyebarkan berita bohong, hukumnya sama dengan orang yang membuat berita bohong. Kita harus hati-hati betul. Apalagi zaman sekarang. Zaman di mana juga kita dapatkan banyak orang nyinyir. Semua dinyinyirin. Betul. Orang ngelakuin kayak gini salah, ngelakuin gitu salah. Betul. Kita mencoba berbuat baik salah, kita mau nolong orang lain dikira cari muka, kita mau kayak gini, semua diomongin lah. Maka sungguh betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menurunkan surat Al-Humazah. Surat ini Allah turunkan di saat Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dinyinyirin terus Nabi kita, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, dibilang macam-macam. Sampai Allah turunkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka menghina, suka mencela, suka membuat berita yang enggak. Luar biasa. Celaannya yang dialami oleh Rasulullah begitu besar. Nah, kita pada zaman sekarang berita-berita kayak gitu seolah-olah jadi makanan harian kita. Betul. Kita buka media sosial, platform yang gimana pun semua ada berita hoax semua. Maka dari itu langkah antum sudah benar tadi, difilter. Tapi mesti ada yang lolos. Maka yang kedua antum harus berusaha untuk tetap istiqomah,
terus duduk di majelis ilmu, karena ilmu itu yang jadi filter buat diri kita. Kalau kita bisa bikin filter di HP, maka kita juga harus punya filter di dalam diri kita. Pemahaman kita, pemahaman agama kita, itu harus jadi filter dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat nanti. Karena sungguh ini zaman yang terus terang penuh dengan fitnah. Kita sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang amanah, mana yang tidak amanah. Luar biasa, sulit sekali. Jadi kita minta tolong sama Allah. Dan saya ingat dengan salah satu doa yang sering diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin nanti bisa kita amalkan ya. Boleh. Rasulullah banyak membaca doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Kita minta cintanya Allah, agar Allah cinta sama kita, agar Allah ridho sama kita. Kemudian wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang yang cinta sama Allah. Jadi supaya kita dikumpulin sama Allah, sama orang-orang yang baik aja. Baik dikumpulin secara online maupun secara offline. Itu penting. Awalnya kenapa kita nyebarin berita bohong? Karena kita pasti dapat dari temen kan? Betul. Dapat broadcastan gitu. Lingkungannya yang lingkungan hoax juga nih, jangan-jangan. Iya, betul. Kalau kita kumpul sama orang yang baik, insya Allah berita hoax itu nggak kita dapatkan. Betul. Maka kita minta sama Allah agar kita didekatkan dengan teman-teman yang baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga senantiasa minta sama Allah, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan aku meminta ya Allah amalan yang bisa aku lakukan dan bisa untuk meraih kecintaanmu ya Allah. Jadi luar biasa. Ini zaman yang penuh fitnah, kita harus betul-betul kencangkan ikat pinggang kita untuk berjuang, memilih, memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini juga tugas kita untuk mendidik anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita adalah seorang peniru yang ulung. Dia dapat dari temennya, terus dia diterapkan sama dia, luar biasa. Jadi semoga Allah menjaga kita. Insyaallah. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari teman-teman yang buruk, dari berita-berita yang buruk, dari informasi yang menyesatkan. Sungguh semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Termasuk saat kita nge-share berita bohong itu, semua ditanya sama Allah. Walaupun bukan kita jempol yang ini berarti ada hisabnya nih pasti. Ada hisabnya. Allah menyebutkan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap kecuali di kanan kiri kita ada raqib dan atid. Itu zaman dulu. Zaman sekarang jempol ini bicara. Iya. Saat jempol ini menari di atas kaca, itu semua kan ditanya sama Allah. Semoga Allah jaga kita lah kita. Amin. Insyaallah Ustaz. Jazakallahu Ustaz untuk semua pendetailan tadi yang antum sampaikan, mudah bermanfaat buat kita semua. Amin, semoga bermanfaat dan Allah jaga antum sekeluarga. Allah jaga kita semua. Sama-sama Ustaz. Bismillah insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Syukran.